Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, di siang hari ini ya, sekitar menjelang jam 2 siang ya, Warta Berita kembali akan menceritakan kisah tentang sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang perang Siffin ya. Perang Siffin ya. Perang Siffin ini terjadi pada tahun 657 Masehi ya. Ini adalah perang pertama di dalam Islam sesama umat Islam itu sendiri ya. Baiklah, saya akan mulai bagaimana awal ceritanya perang Siffin ini terjadi ya. Jadi setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh ya, maka kekhalifahan jatuh ke tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Pada saat itu Ali pun mengangkat sebagai gubernur di Mesir ya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Namun Muawiyah bin Abi Sufyan ini kurang setuju dengan diangkatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan, sehingga dia mengadakan perlawanan secara sporadis ya, secara beberapa tempat gitu ya, dia atur untuk melawan kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib atau kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kian lama permusuhan sesama umat Islam yang baru pertama kali ini terjadi semakin memuncak. Maka pada tahun 657 Masehi itu terjadilah perang antara sesama umat Islam. Di satu sisi ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, di sisi lain ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada tahun seperti yang saya katakan tadi 657 Masehi, maka terjadilah perang Siffin itu ya, antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertempuran berjalan begitu seru. Kelebatan pedang silih berganti dilakukan oleh kedua pasukan yang notabene mereka adalah sama-sama kaum muslimin. Pada kesempatan yang sudah cukup lama terjadi peperangan ini, maka tampaklah pasukan Ali bin Abi Thalib menguasai medan pertempuran. Lalu Muawiyah yang melihat pasukannya mulai terdesak, maka diperintahkanlah kepada panglimanya yang bernama Amr bin As. Untuk apa? Untuk mengangkat bendera putih, pertanda perdamaian. Maka Amr bin As segera mengangkat bendera putih ya. Mengangkat bendera putih, lalu dia kibarkan tinggi-tinggi, tandanya pasukan Muawiyah tidak ingin berperang lagi
artinya mau cari solusi jalan damai. Ali bin Abi Thalib ketika itu memerintahkan juga kepada panglima perangnya yang bernama Abu Musa al-Asy'ari untuk menghentikan perang. Akhirnya tak berapa lama perang pun dihentikan. Ya, perang Siffin diberhentikan karena dari pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan sudah mengangkat bendera putih tinggi-tinggi, itu pertanda mereka ingin berdamai. Maka berdamailah dua pasukan ini antara pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menyarungkan kembali senjatanya dan mereka berkumpul. Akhirnya perang Siffin tersebut berhasil diredam dengan perdamaian. Alhamdulillah ya. Jadi perang saudara pertama dalam Islam itu akhirnya usai atau berhenti dengan catatan keduanya akan mengadakan sebuah musyawarah di tengah-tengah umat ya, secara keseluruhan, baik dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan maupun dari pihak Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan lagi kisah ini. Setelah ditentukan hari, waktu, dan jamnya, maka berkumpullah umat Islam di suatu tempat. Kalau sekarang ini namanya mungkin gedung DPR MPR ya, karena ini wakil-wakil rakyat nih akan bersidang untuk membahas bagaimana jalan keluar daripada perdamaian ini. Maka Ali bin Abi Thalib mengutuslah panglima perangnya yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini memiliki perawakan yang tegap ya. Namanya juga dia panglima perang ya, pasti tegap sekali, tinggi, tegap. Namun usianya sudah cukup tua ya. Usianya sudah cukup tua. Sedangkan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan diutuslah sebagai utusan dari Muawiyah yang bernama Amru bin As, seorang pejuang atau panglima perang yang masih muda ya, masih usianya lebih muda daripada usia Abu Musa al-Asy'ari. Maka setelah umat Islam kaum muslimin berkumpul di sebuah pertemuan yang besar itu, maka Amru bin As majulah ke podium. Lalu Amru berkata kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di tempat ini, kami atas nama perwakilan dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah sepakat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan perundingan, dan kami sudah sama-sama sepakat, saya dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai utusan dari Ali bin Abi Thalib, untuk sebaiknya saya persilakan saja kepada yang terhormat Bapak Abu Musa al-Asy'ari untuk naik ke podium dan memberikan sambutannya. Abu Musa al-Asy'ari lalu naiklah ke podium dan berkata di tengah lautan kaum muslimin dari kedua kubu, baik dari kubu Muawiyah maupun kubu Ali bin Abi Thalib. Abu Musa al-Asy'ari berkata,
saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat, saya sudah berunding atas seizin Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Abu Musa dengan Amr bin As sebagai utusan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya dan Amr bin As sudah sepakat bahwa kami akan sama-sama menurunkan jabatan kekhalifahan masing-masing. Saya yang mewakili Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan ini menyatakan bahwa sejak saat ini Khalifah Ali bin Abi Thalib diturunkan dari kedudukannya sebagai khalifah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Musa pun turun dari podium. Lalu naiklah utusan dari Muawiyah bin Abi Sufyan ke atas podium. Lalu dia berkata, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, sama sudah kita dengar tadi pernyataan dari yang saya hormati Bapak Abu Musa al-Asy'ari, di mana beliau menurunkan jabatan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sehingga jabatan khalifah sekarang posisinya sudah tidak ada lagi. Sesuai dengan kesepakatan saya dan Abu Musa al-Asy'ari, saya pun sebagai utusan dari Muawiyah bin Abi Sufyan menurunkan jabatan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Mesir untuk diturunkan sejak hari ini. Abu Musa tidak lantas melanjutkan percakapannya atau pembicaranya. Dia diam agak lama. Saudara-saudara, lalu Amr bin As melanjutkan pidatonya. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, sekarang kita sudah tidak memiliki khalifah lagi. Ali bin Abi Thalib sudah diturunkan oleh Abu Musa al-Asy'ari sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan saya pun atas nama Muawiyah bin Abi Sufyan sudah menurunkan kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Mesir untuk turun. Dengan lain perkataan, saudara-saudara, bahwa umat ini tidak ada yang memimpin. Maka saya atas nama salah satu daripada penggagas perdamaian ini mengusulkan dan menyatakan bahwa saya mengangkat, setelah memberhentikan Muawiyah bin Abi Sufyan, saya mengangkat kembali Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi bukan sebagai gubernur, melainkan sebagai khalifah, sebagai pengganti Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kaum muslimin dan juga kubu dari Ali bin Abi Thalib serta Abu Musa al-Asy'ari merasa tercengang, merasa tertipu dengan perundingan ini. Akhirnya pecah yang tadinya untuk menyatukan umat Islam malah semakin pecah, semakin jadi perpecahan itu. Bahkan dari peristiwa ini timbullah atau lahirnya sebuah gerakan, yaitu yang kita kenal dengan sebutan
kaum Khawarij, dan persatuan umat Islam pada saat itu bersifat sangat semu dan sangat rapuh. Demikianlah para pemirsa sekalian, sekelumit kisah perang Siffin. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat, subscribe, like, and share. Terima kasih.